Populer, cantik, berpenampilan aduhai dengan segudang pesona, tapi uniknya di balik sederet kelebihan selebriti cantik tersebut terselip jejak demi jejak masalah yang mengejutkan. Pekan ini nama Nikita Mirzani mencuri perhatian publik karena lagi-lagi terlibat masalah, bahkan telah resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya akibat kasus penganiayaan. Tapi 3 hari mendekam dalam tahanan Polda, Nikita mendadak tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ada apa gerangan? Benarkah Nikita mengalami sakit yang serius? Geger yang dituai Nikita Mirzani pasca terjerat kasus penganiayaan seakan menambah daftar panjang kisah jajaran selebriti cantik, namun kerap mendulang masalah di sepanjang karir mereka gara-gara emosi. Jika publik masih segar mengingat deret kasus yang dituai Dewi Persik, Sarah Azhari hingga Rahma Azhari, maka jajaran selebriti dunia seperti Britney Spears, Naomi Campbell, juga Paris Hilton pun tak kalah mencetak insiden sensasional yang mencengangkan publik. Terkenal dan berlimpah materi, mengapa sederet selebriti cantik ini seolah tak mampu menguasai temperamen hingga terjerat kasus hukum? Benarkah ada motif sensasi di balik semua ini? Bahkan kabarnya ada oknum yang rela mengeluarkan uang 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah untuk menggandeng artis seperti Julia Perez menciptakan sensasi demi mendongkrak popularitas. Tapi benarkah ini pula yang sedang terjadi pada Nikita Mirzani? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Belum genap 1 minggu menuai heboh akibat resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya atas kasus penganiayaan, lagi-lagi artis cantik Nikita Mirzani mendulang masalah. Hari Jumat malam kemarin Nikita mendadak dilarikan ke Rumah Sakit Polri dan langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat atau yang disingkat IGD. Uniknya karena masih berstatus tahanan Polda Metro Jaya, Nikita pun dirawat dengan kondisi penjagaan ketat seperti ini. Dia kan mau diperiksa sama dokternya, ya kan nggak enak kan di luar aja nanti nunggu konferensi pers dari pengacara. Ya, dokter sampai dikit boleh nggak Pak? Dikit aja 5 menit doang, kayaknya 5 menit ya. Sakit apa yang sebenarnya diderita Nikita? Mengapa Nikita tampak terbaring lemah dengan dibalut selang oksigen dan sesekali menunjukkan ekspresi kesakitan? Yang pasti hingga pukul 1 dini hari tadi, Nikita masih belum keluar dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan ditemani sederet tim pengacaranya. Sekitar 20 lebih 30 lebih 40 menit ada keluhan nyeri di ulu hati, di perut, suhu badannya tinggi, muntah-muntah, sehingga akhirnya petugas jaga di tahanan itu membawa Nikita ke klinik yang ada di Polda. Langsung dibuat rujukan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Polri. Di ruangan dengan kondisi yang masih lemah dan dilakukan infus dengan tim dokter masih ada di atas. Diagnosa sementara ini ada gangguan di bagian lambung yang sedikit akut.
Mah ya? Ya mungkin ya gangguan perut lah. Kondisi Nikita Mirzani yang kini tumbang dan harus menjalani perawatan di rumah sakit pasca dinyatakan sebagai tersangka seolah mendulang perbedaan yang 180 derajat mencolok ketika selebriti itu menuai masalah demi masalah selama ini. Masih segar tergurat di ingatan publik betapa Nikita sempat memancing geger karena berani menguak hubungan istimewanya dengan aktor Indra Birowo yang telak-telak sudah menikah dan memiliki anak. Akibatnya Nikita pun menuai gelombang reaksi keras, salah satunya kritik pedas artis Julia Perez yang konon berbuntut perang di dunia maya. Dilabrak, ketemu bini aja nggak pernah dilabrak. Kalau bininya nangis, iya, tapi bukan nangis di depan gue, tapi nangis di manajer gue. Santai aja, nggak ada merasa bersalah atau gimana. Yang harusnya merasa bersalah kayaknya Birowo ya, bukan gue. Ya kan dia yang bohongin dirinya sendiri, dia yang bohongin keluarganya dia. Kalau gue kan ya apa ya? Gue menjalanin aja dan gue orangnya nggak pernah mau tahu dan tidak pernah mau mencari tahu gitu. Jadi kalau misalkan yang harus disalahkan kayaknya ya dari dianya bukan gue. Sekarang 700.000. 700.000 follower saya. Makanya buat follower yang dikit pengen banget beribut sama saya di sini. Banyak. Iri. Makanya rasa kayak saya nyindir gitu. Jadi ya enggak lah, saya enggak. Kamu kurang ibu juga. Coba seandainya ini terjadi sama kamu, bagaimana rasanya? Aku benar kasih tahu dia memang yang satu hal yang positif. Aku bilang sama dia, kalau kamu mau lama dalam dunia entertainment, satu hal yang kamu harus tahu, jangan pernah rebut suami orang atau pacar orang, karena itu lebih menyakitkan sekali gitu loh. Jadi kayak kamu nggak mau, kamu kan cakep. Mungkin kalau yang kemarin itu udah mungkin wallahualam kelewatan atau emang benar-benar lagi emosinya udah muncak, kita nggak tahu. Alasan semua di beliau. Dari luar sih anaknya baik sebenarnya, cuman ya pribadi dia doang yang tahu sama Allah yang tahu. Selebihnya itu kita nggak ada yang tahu. Wallahualam bisawab. Sederet kisah selebriti cantik yang sering kali dekat dengan kontroversi seakan terus mewarnai jagat hiburan tanah air. Sebelum Nikita Mirzani, tentunya kita masih ingat duo Azhari, Sarah dan Rahma yang juga sempat menghebohkan publik. Bukan hanya lingkup lokal, kontroversi serta problematika juga menghinggapi para bintang cantik Hollywood. Apa yang sebenarnya terjadi? Bersama saya, Meisha Siregar, saat lagi hanya di Insert Investigasi. Nama Dewi Persik tidak hanya kerap menuai buah bibir karena kisah cintanya, namun juga sempat menjadi perbincangan hangat ketika konfliknya dengan Julia Perez mencuat ke permukaan. Beralih ke belahan dunia lain, Britney Spears, Bjork juga sempat terjebak dalam emosi yang membuncah. Aksi model Naomi Campbell seolah tidak mau kalah karena ia berkali-kali lepas kendali. Nikita Mirzani hanyalah sepenggal dari sederet kisah selebriti cantik yang kerap mendulang masalah dan keributan heboh di jagat hiburan. Nyaris sama dengan Nikita, artis Sarah Azhari juga sempat mendulang keributan di sebuah klub elit di kawasan Jakarta Selatan yang berujung kasus penganiayaan. Sebelumnya Sarah Azhari pun pernah terseret kasus hukum akibat tindak kekerasan melempar asbak kepada seorang wartawan hiburan. Masih di klan keluarga Azhari yang sama, Rahma Azhari sang adik pun sempat mendulang heboh akibat pertikaian panjang dengan sang mantan suami. Namun yang paling kerap mendulang gonjang-ganjing justru nama pedangdut asal Jember, Jawa Timur, Dewi Persik. Tidak hanya kisah cintanya yang kerap menuai heboh kisah pernikahan siri, tapi juga seringnya Dewi Persik terlibat kasus hukum berkepanjangan seperti buntut keributan dengan Julia Perez berikut ini. Cukup simpel aja, kalau kita merasa bersalah, ya kan? Ya udah, saya mengakui kesalahan saya. Tapi itu harus ada hitam di atas putih karena kan kita sudah masuk ke ranah hukum. Ingat, masuk ke ranah hukum. Gitu loh, Cupe.
ini yang saya bilang ini perdamaian cuman acting atau acting. Tiba-tiba saya datang, ada Habib, tiba-tiba langsung bilang preskon, hah? Saya kaget, apa nih nggak ada dikondisikan gitu awal nih, saya menceritakan awal. Setelah itu, Jupe bilang setelah itu udah, saya peluk karena saya orangnya kan nggak tegaan. Ya itulah nasib dari mana ketika kita berhadapan dengan seseorang yang temperamental, yang suka berantem, konotasi suka berantem, kita kena, akhirnya ya ini. Tapi seiring dengan waktu semuanya akan terjawab siapa yang temperamental, siapa yang suka berantem, siapa yang enggak gitu. Jadi semua itu akan dijawab. Dan mengejutkan, seolah tak mengenal batas negara dan usia, sederet artis cantik Hollywood pun kerap kali mendulang masalah akibat sikap emosional mereka. Salah satunya artis Britney Spears yang sempat membuat publik tercengang karena jauh di luar image-nya sebagai artis yang seksi, cantik, dan terlihat manis. Britney mendadak beringas menyerang seorang fotografer dengan payung di tahun 2008 berikut ini. Please, guys, don't do this. Britney Spears, luapan emosi yang meledak-ledak juga pernah membuat penyanyi kondang Björk menuai geger publik dunia. Tanpa alasan jelas, ketika berada di bandara Thailand, Bangkok, Björk yang disapa ramah oleh seorang reporter tiba-tiba membalas sapaan sang reporter dengan reaksi ganas menyerang seperti berikut. Penyanyi Björk hanya sekali terlihat lepas kendali, maka model Naomi Campbell konon justru kerap menebar kesan angker di balik kecantikannya. Emosi Naomi yang kabarnya kerap naik turun meluap berbuntut serangkaian kasus hukum. Mulai dari isu penghinaan kepada pihak polisi, sebuah maskapai penerbangan di Inggris, hingga kasus kekerasan karena melempar asisten pembantunya sendiri dengan telepon pintar. Bahkan saat sesi wawancara resmi pun, Naomi ringan saja meluapkan emosinya dengan menghantam kamera ketika dikaitkan dengan kabar menerima blood diamond atau berlian ilegal yang banyak menumpahkan darah warga Afrika yang tak berdosa dari jutawan Charles Taylor di tahun 2010 berikut ini. You received a diamond from Charles. Receive a diamond, and I'm not going to speak about that. Thank you very much. And I'm not here for that. Did you have dinner though with Charles Taylor? I had dinner with Nelson Mandela. Thank you very much. And did his men bring you a diamond? A diamond in the rough, sort of a large diamond? No, we're not answering these questions. Well, we've been told that you didn't help the prosecution sort of in this very important case. Sorry. Thank you so much. Goodbye. Seakan telah mendarah daging, beberapa selebriti bahkan mencatatkan lebih banyak masalah daripada prestasi. Benarkah mereka begitu sukar untuk mengendalikan emosi? Lindsay Lohan dan selebriti reality show Amerika Snooki juga kerap terjebak persoalan. Bahkan Snooki pernah terkena pukulan telak seorang pria karena sempat berselisih paham di sebuah klub. Berbicara kontroversi, tentunya kabar dari sang fashionista Paris Hilton tidak boleh terlewat. Sifatnya yang moody dan sangat emosional bahkan pernah membuat putri miliuner ini dikirim ke penjara oleh ibunya sendiri. Sosok
selebriti cantik yang kerap diwarnai masalah dan kekerasan juga luapan emosional masih menyisakan kisah mengejutkan. Pasalnya tidak pandang bulu ataupun usia, artis muda Amerika seperti Lindsay Lohan hingga selebriti reality show Amerika bernama Snooki pun tercatat lebih banyak mengukir masalah daripada prestasi dan karya di balik atribut mereka sebagai artis seksi. Contoh kecilnya saja, Snooki bahkan sempat terkena pukulan telak seorang pria gara-gara ribut persoalan minuman keras di sebuah klub di Amerika Serikat. It led to her taking a hard hit to the face. She fell to the floor and was out cold, but luckily didn't suffer any injury. The guy who did it was since then fired from his gym teacher job at a New York school. Satu lagi nama selebriti muda yang kerap mendulang geger adalah fashionista Paris Hilton. Putri miliuner pemilik jaringan hotel terbesar di dunia ini tidak hanya mendulang masalah karena sering tertangkap pihak yang berwajib mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi juga sifatnya yang moody dan konon mudah emosional, bahkan berani memukul paparazzi yang mencoba mengejarnya. Salah satu buktinya, Paris bisa tiba-tiba menghentikan sesi wawancara atau meninggalkan ruangan begitu saja jika tidak senang dengan pertanyaan yang diajukan saat direkam seperti ini. Can we maybe put the cat away because it's distracting? Things started on a playful note with no fewer than 3 interruptions from one or another of her 17 house pets. Do you ever worry about your moment having passed? You want to wrap up? I was curious about one thing going back to. I know. Let's go. How we twist? There's no mommy twist. I know. Go. Twist. Stop. Twist. I'm asking you stop. Let's put your shit and go. Put your shit and go. I'm leaving. Kejadian yang sekarang ini, arogansi dan sebagainya itu karena faktor lingkungan yang menentukan gitu ya, karena faktor lingkungan yang memang dikondisikan bahwa dia adalah seorang artis yang sensasional gitu ya, artis yang sensasional, artis yang memang heboh bawaannya yang harus bagaimana seperti itu, jadi terjadi overconfidence itu gitu. Maka dengan bekal yang tadi embel-embel itu dia jadikan trademarknya dia gitu, itu kan nggak bagus sebetulnya. Saya manusia biasa, selain saya nggak, misalnya artis nggak boleh temperamental, ya nggak juga. Misalnya karena saya artis saya nggak boleh bela diri, kan nggak mungkin. Ya contoh lah orang-orang yang orang-orang terhormat itulah ya, nggak usah jadi artis lah ya, yang di badan pemerintahan, orang-orang politik, kalian lihat lempar-lemparan, padahal terhormat ya. Jadi dan mereka juga nggak artis, nggak seksi, orang-orang politik, tapi mereka temperamental mereka lebih tinggi daripada kita orang manusia biasa. Jadi mau dia politikus, mau dia sekaligus presiden, siapapun, saya rasa ketika kita menghadapi masalah, di situ kita akan teruji gitu siapa kita sebenarnya. Namun jika rocker pun juga manusia, sekuat-kuatnya Paris Hilton menunjukkan sisi anggun sekaligus keangkuhannya sebagai selebriti, toh Paris juga menunjukkan sisi manusiawinya yang bisa rapuh dan menangis saat sedih. Momen langka ini terekam ketika Paris Hilton harus dikirim sang ibunda menuju penjara pada bulan Juni tahun 2007 pasca melanggar masa hukuman percobaannya akibat mengemudi dalam kondisi mabuk. Sorry. Materi dan kepopuleran seakan belum dapat memuaskan para selebriti cantik ini. Apa yang sebenarnya mereka cari? Benarkah semua itu dibuat demi sebuah sensasi? Julia Perez mengakui bahwa dirinya sempat ditawari bayaran mahal hingga 1 miliar rupiah
hanya untuk mendongkrak popularitas oknum tertentu. Di sisi lain, kasus hukum yang tengah dihadapi Nikita Mirzani rupanya membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit setelah 2 hari berada di ruang tahanan. Namun benarkah ini merupakan usaha Nikita agar terhindar dari proses hukum? Populer, berlimpah materi dengan segudang pesonanya, namun sederet selebriti cantik justru seolah berlangganan mendulang masalah, mau tak mau menjulangkan tanda tanya besar. Jika hidup mereka sudah terlihat sempurna, lalu apa yang sebenarnya mereka cari? Benarkah demi sensasi atau ingin mendongkrak ketenaran lebih? Entahlah. Namun fakta di lapangan yang berhasil ditemukan tim Insert Investigasi pun menguak realita mengejutkan. Pasalnya artis Julia Perez bahkan mengaku dirinya sempat ditawari bayaran mahal mulai ratusan juta rupiah hingga 1 miliar rupiah hanya untuk mendongkrak